Halo para penggila cerita sejarah, selamat datang di channel Ceritapedia. Channel yang berfokus pada cerita tentang hal-hal kuno yang meliputi peradaban umat manusia. Pada kesempatan kali ini, Min Ceritapedia akan mempresentasikan sebuah cerita tentang sebuah peradaban kuno yang lebih dikenal sebagai peradaban yang hilang. Sebuah peradaban yang dikenal ulung sebagai pedagang dan penjelajah lautan. Inilah Poenesia, Punisia, atau bangsa Fenisia. Poenesia atau Punisia adalah peradaban telasokratik Semit kuno yang berasal dari wilayah Levan di Mediterania Timur. Levan sendiri merupakan istilah yang merujuk pada lokasi di sekitar Laut Mediterania. Mereka berasal dari wilayah Timur Tengah, yaitu Lebanon dan Suriah yang merupakan daerah pesisir laut. Bangsa Fenisia meluas dan menyusut sepanjang sejarah peradaban ini. Inti kebudayaan Fenisia terbentang dari Arwad di Suriah modern hingga Gunung Karmel di Palestina modern ini. Di luar tanah air mereka, orang Fenisia menyebar ke seluruh Mediterania dari Siprus hingga semenanjung Iberia. Bangsa Fenisia adalah bangsa berbahasa Semit yang muncul di Levan sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Para sejarawan masih berdebat mengenai apa arti nama Poenesia atau Fenisia ini. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa nama Poenesia adalah eksonim Yunani kuno yang tidak sesuai dengan budaya atau masyarakat yang kohesif seperti yang dipahami secara asli. Orang Fenisia sendiri sebenarnya berbeda dari kelompok masyarakat berbahasa Semit yang lebih luas yang dikenal sebagai orang Kanaan. Secara tersirat, peradaban Fenisia sendiri memiliki kaitan yang erat dengan budaya Natufian dan Harifian yang berada pada periode Mesopotamia. Hal ini pun dikemukakan oleh para sejarawan setelah mendapatkan banyak bukti seperti pertukaran budaya, peninggalan relief, dan lain sebagainya. Bangsa Fenisia menjadi terkenal pada pertengahan abad ke-12 sebelum Masehi, menyusul kemunduran sebagian besar kebudayaan utama pada keruntuhan zaman perunggu akhir. Mereka terkenal di kalangan orang-orang sezamannya sebagai pedagang dan pelaut yang terampil, dan menjadi kekuasaan komersial yang dominan di sebagian besar zaman klasik. Bangsa Fenisia diorganisasikan dalam negara-negara kota mirip dengan negara-negara Yunani kuno. Kota yang dianggap paling terkenal pada peradaban Fenisia adalah Tirus, Sidon, dan Byblos. Masing-masing negara kota independen secara politik, dan tidak ada bukti bahwa bangsa Fenisia memandang diri mereka sebagai satu bangsa. Meskipun sebagian besar negara kota diperintah oleh suatu bentuk kekuatan raja, keluarga pedagang kemungkinan besar mempunyai pengaruh melalui oligarki. Bangsa Fenisia pun dipercaya sebagai cikal bakal peradaban bangsa Kartago, sebuah peradaban dan kerajaan besar yang kelak menjadi peradaban besar pada abad ke-7 sebelum Masehi. Bangsa Fenisia telah lama dianggap sebagai peradaban yang hilang karena kurangnya catatan tertulis asli. Baru sejak pertengahan abad ke-20, para sejarawan dan arkeolog mampu mengungkap peradaban yang kompleks dan berpengaruh ini. Warisan mereka yang paling terkenal adalah abjad tertua yang terverifikasi di dunia, yang asalnya terhubung dengan aksara Ibrani melalui aksara Proto-Sinaitik. Abjad atau huruf ini disebarkan melalui Mediterania dan dipercaya digunakan untuk mengembangkan aksara Arab dan alfabet Yunani, dan selanjutnya menjadi alfabet Latin dan Sirilik. Bangsa Fenisia juga dikreditkan dengan inovasi dalam pembuatan kapal, navigasi, industri, pertanian, serta pemerintahan. Jaringan perdagangan internasional mereka diyakini telah memupuk landasan ekonomi, politik, dan budaya peradaban Barat klasik. Antara tahun 1200 hingga tahun 1150 sebelum Masehi, keruntuhan zaman perunggu akhir sangat melemahkan atau menghancurkan sebagian besar peradaban di wilayah tersebut, termasuk peradaban Mesir dan Het.
Bangsa Venesia tampaknya berhasil melewati krisis ini dengan relatif baik dan muncul sebagai peradaban yang berbeda dan terorganisir pada tahun 1230 sebelum Masehi. Periode ini kadang-kadang digambarkan sebagai kebangkitan Venesia atau masa keemasan Venesia. Mereka mengisi kekosongan kekuasaan yang disebabkan oleh runtuhnya zaman perunggu akhir dengan menjadi satu-satunya kekuatan dagang dan maritim di wilayah tersebut. Sebuah status yang akan mereka pertahankan selama beberapa abad berikutnya. Salah satu hal paling menonjol pada peradaban Venesia adalah bagaimana mereka dikenal sebagai pedagang dengan armada kapal mereka. Hal ini juga yang menyelamatkan mereka dari runtuhnya zaman perunggu akhir. Pada masa tersebut, pemulihan ekonomi Mediterania disebabkan oleh para pelaut dan pedagang Venesia ini. Mereka membangun kembali perdagangan jarak jauh antara Mesir dan Mesopotamia pada abad ke-10 sebelum Masehi. Pada masa perdagangan ini, bangsa Venesia dikenal sebagai bangsa pertama yang melakukan produksi dalam skala besar. Hal ini merujuk pada penemuan para sejarawan tentang barang pecah belah seperti tembikar, kaca, gelas, di daratan Spanyol yang membuktikan bagaimana industri Venesia sangat penting dan berpengaruh pada masa tersebut. Selain barang-barang tadi, komoditas Venesia juga meliputi industri garmen atau kain, serta wine, mineral seperti besi, dan juga galangan kapal. Satu hal yang benar-benar menakjubkan adalah bagaimana industri galangan kapal begitu maju di masa tersebut. Bangsa Venesia terkenal mampu dan piawai dalam membangun kapal. Hal ini dibuktikan ketika pada tahun 1200 sebelum Masehi, bangsa Venesia mampu menciptakan standar di dunia perkapalan hingga akhir abad ke-19. Kapal-kapal seperti Bireme, serta kapal berbentuk trimere yang dianggap sebagai kapal terkuat di zaman kuno tersebut. Selain hal tersebut, Venesia dianggap sebagai bangsa yang menggunakan hukum kelautan pertama di dunia serta berperan pada seni pemetaan kelautan. Sungguh sebuah fakta yang begitu menakjubkan, di mana pada zaman tersebut sudah ditemukan hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya pada awal zaman besi, bangsa Venesia mendirikan pelabuhan, gudang, pasar, dan pemukiman di seluruh Mediterania hingga Laut Hitam bagian selatan. Hal ini khususnya terjadi antara tahun 750 hingga tahun 650 sebelum Masehi. Pengaruh Venesia terlihat dalam orientalisasi, konvensi budaya, dan seni Yunani. Di antara barang-barang mereka yang paling populer adalah tekstil berkualitas yang biasanya diwarnai dengan warna ungu Tyrian. Bangsa Venesia dikenal bukan sebagai sebuah bangsa dalam arti politik, namun mereka diorganisasikan menjadi negara kota independen yang memiliki bahasa dan budaya yang sama. Negara kota yang terkemuka dari peradaban ini antara lain Tirus, Sidon, dan Byblos. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, Tirus berkembang menjadi negara kota Venesia terkaya dan terkuat, khususnya pada masa pemerintahan Hiram I, seorang raja yang berkuasa dari tahun 969 hingga tahun 936 sebelum Masehi. Selanjutnya pada masa pemerintahan pendeta Itobal, Tirus memperluas wilayahnya hingga ke utara, hingga Beirut dan menjadi bagian Siprus. Tindakan agresi yang tidak biasa ini adalah tindakan yang paling dekat dengan bangsa Venesia dalam membentuk negara teritorial kesatuan. Selanjutnya, sebagai sebuah bangsa maritim yang terkenal dengan aktivitas perdagangan maritimnya, Venesia membangun koloni-koloni Venesia. Hal ini bertujuan untuk mengamankan jalur perdagangannya serta mengembangkan jaringan perdagangan ke lautan. Hal ini dimulai sejak akhir abad ke-10 sebelum Masehi. Bangsa Venesia mendirikan pos-pos komersial di seluruh Mediterania dengan Tirus mendirikan koloni di Siprus, Sardinia, Iberia, Kepulauan Balearic, Sisilia, Malta, dan Afrika Utara. Koloni-koloni selanjutnya didirikan di luar Selat Gibraltar, khususnya di pantai Atlantik Iberia. Bangsa Venesia juga kemungkinan besar telah menjelajahi Kepulauan Kanari dan Kepulauan Inggris. Pemukiman Venesia terutama terkonsentrasi di Siprus, Sisilia, Sardinia, Malta, Afrika Barat Laut, Kepulauan Balearic, dan Iberia bagian selatan.
salah satu koloni peradaban Fenisia yang kelak menjadi sebuah kerajaan besar adalah Kartago. Kita akan membahas kerajaan Kartago di kesempatan selanjutnya. Koloni Fenisia termasuk cukup otonom. Mereka menopang kegiatan perekonomian koloni mereka dengan cara mengumpulkan upeti dari masyarakat. Upeti tersebut digunakan atas nama keagamaan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat koloni secara bersama-sama. Namun pada abad ke-7 sebelum Masehi, koloni-koloni barat berada di bawah kendali kerajaan Kartago yang dijalankan secara langsung melalui hakim yang ditunjuk. Walaupun statusnya sebagai sebuah negara independen, Kartago terus mengirimkan upeti tahunan ke Tirus selama beberapa waktu setelah kemerdekaannya. Negara-negara kota Fenisia sangat independen baik dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri. Setidaknya, pada tahap awal, masyarakat Fenisia sangat terstratifikasi dan didominasi oleh monarki. Raja-raja Fenisia biasanya ditunjuk secara turun-temurun. Hal ini merujuk pada abad ke-15 sebelum Masehi, di mana para pemuka-pemuka agama mulai menentukan siapa raja-raja Fenisia. Raja memiliki kekuasaan mutlak atas urusan-urusan sipil, perdagangan, dan juga agama. Raja juga sering kali mengandalkan pejabat senior dari kalangan bangsawan dan pedagang dalam masa pemerintahannya. Ada juga imamat, yaitu kelas yang berasal dari garis keturunan kerajaan atau keluarga pedagang terkemuka. Raja dianggap sebagai wakil para dewa dan memikul banyak kewajiban dan kewajiban tersebut terkait prosesi dan ritual keagamaan. Setelah raja dan dewan, dua posisi politik terpenting di hampir setiap negara kota Fenisia adalah gubernur dan komandan tentara. Gubernur bertanggung jawab mengumpulkan pajak, melaksanakan keputusan raja, mengawasi hakim, dan memastikan penyelenggaraan hukum dan keadilan. Karena peperangan jarang terjadi di antara orang-orang Fenisia, komandan tentara pada umumnya bertanggung jawab untuk memastikan pertahanan dan keamanan negara kota dan daerah di sekitarnya. Bangsa Fenisia memiliki sistem pengadilan dan hakim yang menyelesaikan perselisihan dan menghukum kejahatan berdasarkan hukum dan tradisi semi-kodifikasi. Hukum dilaksanakan oleh negara dan menjadi tanggung jawab penguasa dan pejabat tertentu yang ditunjuk oleh raja. Namun hukum yang berlaku pada masa Fenisia cenderung jauh dari kata adil. Seperti rakyat jelata yang kedudukan hukumnya berbeda dengan bangsawan. Lelaki yang memiliki kedudukan hukum berbeda dengan perempuan dan anak-anak, serta budak-budak yang tidak memiliki hak apa-apa. Namun hukuman berat akan berlaku jika kejahatan yang dilakukan pelaku termasuk kejahatan berat. Seperti peradaban besar dan terkenal di zaman sebelum Masehi, peradaban besar akhirnya menemukan masa emas dan masa kemundurannya sendiri-sendiri. Sebut saja peradaban Romawi, Yunani, Sungai Indus, Sungai Nil, serta Mesopotamia tak luput dari kemunduran dan kehancuran. Pun begitu dengan peradaban Fenisia. Fenisia yang dikenal sebagai bangsa maritim cinta damai mulai merasakan perubahan besar ketika peradaban di sekitarnya bangkit dengan semangat ekspansi wilayah. Sebut saja peradaban Mesopotamia, Yunani, dan Romawi yang sedang berapi-api melakukan ekspansi wilayahnya. Karena minimnya kekuatan militer untuk bertahan dari invasi negara-negara besar, akhirnya beberapa negara besar tadi berhasil menguasai Fenisia tanpa perlawanan berarti. Seperti bangsa Assyria yang mulai menaklukkan Fenisia. Penaklukan Fenisia oleh Assyria dimulai pada masa pemerintahan Raja Salmaneser ketiga. Ia berkuasa pada tahun 858 sebelum Masehi dan memulai serangkaian kampanye melawan negara-negara tetangganya. Negara-negara kota Fenisia yang jatuh di bawah Assyria terpaksa membayar upeti dalam jumlah besar dalam bentuk uang, barang, serta sumber daya. Awalnya, mereka tidak dianeksasi secara langsung. Mereka tetap berada dalam status bawahan yang berada di bawah Assyria dan memberikan kebebasan pada tingkat tertentu. Hal ini berubah pada tahun 744 sebelum Masehi dengan naiknya Tiglat-Pileser ketiga. Pada tahun 738 sebelum Masehi, sebagian besar wilayah Levan, termasuk Fenisia Utara, dianeksasi. Hanya Tirus dan Byblos,
negara kota terkuat yang tetap menjadi negara otonom di luar kendali langsung Assyria. Karena statusnya yang otonom, Tirus, Byblos, dan Sidon semuanya memberontak melawan pemerintahan Assyria. Namun pada tahun 721 sebelum Masehi, Sargon II mengepung Tirus dan menumpas pemberontakannya. Penggantinya, yaitu Raja Sanherib, menumpas pemberontakan lebih lanjut di wilayah tersebut. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, Sidon memberontak, namun dapat dihancurkan oleh Esarhaddon dan memperbudak penduduknya serta membangun kota baru di atas reruntuhannya. Pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Assyria telah dilemahkan oleh pemberontakan berturut-turut yang menyebabkan kehancuran mereka oleh Kekaisaran Median. Bangsa Babilonia yang dulunya merupakan pengikut Assyria mengambil keuntungan dari keruntuhan kekaisaran dan memberontak, dengan cepat mendirikan Kekaisaran Neo-Babilonia sebagai gantinya. Namun status Fenisia tetap sebagai negara jajahan bangsa Neo-Babilonia. Kota-kota Fenisia yang masih di bawah penjajahan memberontak beberapa kali sepanjang masa pemerintahan Raja Babilonia pertama, yaitu Nabopolassar, dan putranya Nebukadnezar II. Pada tahun 587 sebelum Masehi, Nebukadnezar II mengepung Tirus yang melakukan perlawanan selama 13 tahun lamanya. Namun akhirnya menyerah dengan persyaratan yang menguntungkan kota Tirus. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus yang Agung, raja dan pendiri Kekaisaran Akhmenid Persia, merebut Neo-Babilonia. Ketika Cyrus mulai mengkonsolidasikan wilayah-wilayah di timur dekat, bangsa Fenisia rupanya membuat perhitungan pragmatis dengan menyerahkan diri mereka kepada Persia. Sebagian besar wilayah Levant dikonsolidasikan oleh Cyrus menjadi satu provinsi. Wilayah Fenisia kemudian dibagi menjadi 4 kerajaan di bawah Sidon, Tirus, Arwad, dan Byblos yang diberi otonomi yang cukup besar. Berbeda dengan wilayah kekaisaran lainnya, tidak ada catatan mengenai administrator Persia yang memerintah negara-negara kota Fenisia. Raja-raja Fenisia setempat diizinkan untuk tetap berkuasa dan diberikan hak yang sama dengan stratap atau gubernur di wilayah Persia. Bangsa Fenisia tetap menjadi aset utama Kekaisaran Akhmenid, khususnya karena kehebatan mereka dalam teknologi maritim. Teknologi navigasi maritim mereka melengkapi sebagian besar armada Persia selama Perang Yunani-Persia pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Bangsa Fenisia di bawah pimpinan Xerxes I membangun kanal Xerxes dan jembatan ponton yang memungkinkan pasukannya menyeberang ke daratan Yunani. Namun demikian, mereka dihukum berat oleh Raja Persia setelah kekalahannya di pertempuran Salamis yang menurutnya disebabkan oleh kepengecutan serta ketidakmampuan bangsa Fenisia. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, Raja Tenes dari Sidon memimpin pemberontakan yang gagal melawan Artaxerxes III dan meminta bantuan orang Mesir yang kemudian terlibat perang dengan Persia. Kehancuran Sidon menyebabkan kebangkitan kembali Tirus yang tetap menjadi kota Fenisia yang dominan selama 2 dekade hingga datangnya Alexander Agung. Phoenicia adalah salah satu wilayah pertama yang ditaklukkan oleh Alexander Agung selama kampanye militer di Asia Barat. Target utama Alexander di Levant Persia adalah Tirus, yang kini menjadi kota terbesar dan terpenting di wilayah tersebut. Negara ini menyerah setelah sekitar 7 bulan pengepungan, yang mana banyak warganya melarikan diri ke Kartago. Penolakan Tirus untuk mengizinkan Alexander mengunjungi kuilnya di Melkart harus dibayar sangat mahal, di mana terjadi pembantaian besar-besaran yang terjadi sebelum akhirnya Alexander Agung mengangkat penguasa boneka di wilayah Tirus. Wilayah Phoenicia lainnya dengan mudah berada di bawah kendalinya, dan Sidon menyerah secara damai. Walaupun Alexander Agung memperkenalkan konsep Helenistik di setiap daerah kekuasaannya, namun tidak ada Helenisasi terorganisir di wilayah Fenisia, dan dengan 1 atau 2 pengecualian kecil tentunya. Semua negara kota Fenisia tetap menggunakan nama aslinya, sementara sistem administrasi Yunani tampaknya sangat terbatas. Ketika Kekaisaran Alexander luntuh, setelah kematiannya pada tahun 323 sebelum Masehi,
bangsa Fenisia berada di bawah kendali penerus terbesarnya, yaitu Kekaisaran Seleukia. Tanah air Fenisia berulang kali diperebutkan oleh kerajaan Ptolemaios, Mesir, selama 40 tahun dalam Perang Suriah, dan akhirnya berada di bawah kekuasaan Ptolemaios pada abad ketiga sebelum Masehi. Dinasti Seleukia merebut kembali wilayah tersebut pada abad berikutnya dan menguasainya hingga pertengahan abad kedua sebelum Masehi. Di bawah pemerintahan mereka, bangsa Fenisia diberi otonomi dan pemerintahan mandiri yang cukup besar. Selama perang dinasti Seleukia, kota-kota Fenisia sebagian besar memiliki pemerintahannya sendiri. Banyak dari mereka diperebutkan oleh faksi-faksi yang bertikai dalam keluarga kerajaan Seleukia. Beberapa wilayah Fenisia berada di bawah kendali dan pengaruh orang-orang Yahudi yang memberontak dan berhasil mengalahkan Seleukia pada tahun 164 sebelum Masehi. Kerajaan Seleukia, termasuk Fenisia, direbut oleh Tigranes Agung dari Armenia pada tahun 82 sebelum Masehi, mengakhiri pengaruh Helenistik di wilayah tersebut. Ketika negara penyangga mereka yang bernilai strategis diserap oleh kekuatan saingannya, Romawi melakukan intervensi dan menaklukkan wilayah tersebut pada tahun 62 sebelum Masehi. Tak lama setelah itu, wilayah tersebut dimasukkan ke dalam provinsi Romawi di Suriah. Fenisia menjadi provinsi tersendiri pada abad ketiga sebelum Masehi. Dengan invasi Romawi, otonomi politik apapun yang dimiliki oleh Fenisia dibubarkan, dan wilayah tersebut akhirnya diromanisasi. Kekaisaran Romawi memerintah provinsi ini hingga tahun 640-an ketika orang-orang Arab Muslim berhasil menginvasi wilayah tersebut dan proses Islamisasi dan Arabisasi pun dimulai. Hal tersebut akhirnya menandai kemunduran peradaban Fenisia dan secara bertahap menghancurkan salah satu peradaban maritim terbesar di dunia. Peninggalan Fenisia mungkin masih ada dan berlaku di sekitar kita, terutama hal-hal yang berkaitan dengan dunia kemaritiman. Fenisia dikenal secara luas sebagai sebuah peradaban yang mampu menginspirasi perdagangan melalui jalur laut, baik melalui komoditas perdagangannya, pembangunan kapal-kapal perdagangannya, dan juga pemetaan kelautan. Terima kasih Ponesia, salah satu peradaban maritim tertua dalam sejarah umat manusia. Bagaimana tanggapan kalian tentang cerita peradaban Ponesia atau Fenisia kali ini? Silahkan share, like, dan komen jika kalian menyukai cerita sejarah kuno seperti ini. Terima kasih. Salam Ceritapedia.